Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Kita siang ini mau diskusi kayaknya sedikit tentang uh, pilek gitu ya, yang sering sekali terjadi di masyarakat kita. Nah, pilek ini banyak sekarang yang mengkaitkan dengan corona gitu ya sebagai tanda awal. Memang betul nggak ada salahnya, tapi memang juga harus dilihat proporsinya, artinya harus dilihat itu keterkaitannya ada atau tidak. Nah, siang ini kita akan ngobrol sedikit lah ya tentang itu sedikit, semoga bisa memberikan pencerahan buat semua yang menyaksikan. Dengan saya nanti di sini kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan aja, nanti kita akan langsung diskusi gitu ya. Saya mau bahas dulu tentang pilek ya, pilek yang tak kunjung sembuh, alergi atau sinusitis gitu. Sering orang bertanya, ini kan alergi atau bukan dok, atau memang karena ini sinusitis atau bukan gitu, atau memang ini ada polip atau bukan, kan seringnya gitu. Sering sekali ini saya dapat pasien yang kontrol polip itu, dok saya pilek dok, saya polip gitu. Tahu dari mana polipnya? Saya lihat sendiri dok ada polipnya gitu. Nah itu benar atau enggak gitu kan? Belum tentu gitu, karena orang sekarang menganggap kalau ada pilek kaitannya dengan alergi, sinusitis, atau memang ada polip. Nah, kita akan sedikit bahas soal itu lah ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung. Kalau enggak nanti akan saya diskusi di sini. Ya. Karena belum ada pertanyaan, saya mungkin bahas dulu tentang pilek gitu ya, pilek atau kita kenal dengan rinitis atau bahasa medisnya rhinosinusitis. Jadi sinusitis itu pasti berkaitan dengan rinitis atau peradangan pada hidung. Makanya terminologinya atau bahasanya namanya rhinosinusitis. Ya, enggak rinitis, enggak sinusitis saja, tapi rhinosinusitis. Artinya ada peradangan pada hidung dan rongga sinus. Nah, hidung kita punya kanan sama kiri. Juga sinus kita juga punya kanan sama kiri. Sinus itu apa sih dok? Gitu ya. Sinus itu rongga dalam kepala ya, bagian dari tulang kepala sinus itu. Jadi kita punya 4 pasang sinus yang fungsinya adalah untuk meringankan gerakan kepala. Jadi kalau sinusnya terisi sama cairan infeksi atau peradangan, maka gerakan kepalanya akan berat atau kepalanya terasa berat, nggak pusing. Makanya orang yang sinusitis atau ada yang kena sinusitis itu keluhannya nggak pusing, tapi keluhannya adalah berat, di kepalanya itu berat karena sinusnya terisi sama cairan tadi. Nah kita punya 4 pasang tuh, ada 2 di depan sini ya, total ada 2 itu yang dekat mata kanan kiri, ada 2 yang di pipi, sama 2 nanti dekat dengan otak ya. Kita punya 4 pasang. Nah orang yang sinusnya terisi juga suaranya pasti terganggu kan, serak-serak basah apa serak-serak becek gitu ya. Nah, jadi karena resonansinya terganggu sehingga muncul keluhan-keluhan seperti itu. Jadi ada 4 paling tidak keluhan pasien yang dengan sinusitis itu. Yang pertama pasiennya ada pilek atau ada keluar ingus ya dari hidungnya. Yang kedua hidungnya tersumbat, baik itu satu sisi atau 2 sisi. Yang ketiga kalau pada dewasa nyeri wajah, bukan pusing ya, saya katakan bukan pusing maksudnya, tapi nyeri wajah. Nyeri wajahnya di tempat-tempat sinus tadi itu, di depan, ya di antara mata, di pipi, itu atau di belakang kepala. 2. Atau dia ada gangguan penghidu, anosmia, jadi dia nggak bisa menghidu atau membau itu nggak bisa, terganggu. Kalau pada anak disertai dengan batuk. Nah, jadi kalau batuk pilek pada anak ya itu sudah sinusitis. Sehingga nanti penyebabnya apa? Nah, kenapa pilek bisa nggak sembuh-sembuh dong? Ya karena nggak tahu sebabnya, sehingga penanganannya nggak tepat gitu. Nah, kalau kita mau menangani sesuatu yang tepat harus tahu sebabnya, sehingga pas sasarannya. Itu ya. Ini ada pertanyaan, saya jawab dulu ya sebelum kita lanjutkan diskusinya. Dok, saya mau tanya, bener nggak ya kalau hidungnya mancung lebih rentan menderita sinusitis? Gitu. Enggak ada pengaruhnya terhadap mancung dan tidaknya hidung gitu. Tapi rhinosinusitis itu bisa terjadi karena kelainan anatomi hidung atau kelainan pada bentuk hidungnya. Nah, kelainan ya, kalau mancung itu kan bukan kelainan ya, itu variasi aja, variasi anatomi ya. Nah, variasi anatomi yang ada di dalam hidung itu bisa menyebabkan rhinosinusitis, bukan variasi yang ada di luar ya. Kalau mancung hidungnya berarti tulang hidungnya kan bagus gitu ya, naik gitu. Nah, itu nggak menyebabkan rhinosinusitis. Yang menyebabkan rhinosinusitis tadi kalau ada kelainan pada organ di dalam hidungnya. Apa itu kelainannya dok? Nah, saya sebutkan. Yang pertama, kalau memang ada sekat hidung yang bengkok. Sekat hidung yang bengkok itu karena apa sih? Karena pertama bisa karena bawaan lahir.
Yang kedua karena ada trauma, ya benturan saat olahraga, jatuh dari kendaraan, ya atau nggak sengaja kepukul, atau memang sengaja kepukul gitu, sehingga sekat hidungnya bengkok. Nah, sekat hidung yang bengkok itu jadi faktor resiko untuk terjadinya sinusitis. Itu kelainan anatominya. Yang kedua, konkanya atau mukosa dalam hidungnya besar. Kalau dia besar salah satu sisi atau memang dua-dua sisinya besar, menghambat udara yang masuk ke dalam hidung sehingga lebih rentan terjadinya infeksi, atau kita sebutnya hipertrofi konka. Yang ketiga, kelainan anatominya kalau memang ada variasi di dalam hidungnya seperti konkabulosa, kalau dalam dunia kedokteran ya ada variasi-variasi dalam tulang hidung atau struktur dalam hidungnya, itu juga bisa menyebabkan rhinosinusitis. Jadi kelainan-kelainan bentuk atau anatomi itu bisa menyebabkan rhinosinusitis. Kalau saya membaginya biar gampang, penyebabnya itu bisa dua gitu ya, alergi atau non alergi. Jadi penyebabnya bisa alergi atau non alergi, pilek yang kemanjangan gitu ya. Alergi jelas tanda alerginya harus ada. Orang yang alergi itu tandanya khas sekali. Keluhannya adalah bersin-bersin dominan. Pagi hari, malam hari, lebih dari 5 kali sekali bersin gitu. Jadi hasim terus-terusan. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, pilek berair hidungnya, warnanya jernih gitu, keluar aja terus dari hidung. Wah. Ya, yang ketiga gatel hidungnya. Gatel, jadi suka mainin hidung gitu ya. Yang keempat, matanya kadang-kadang berair, matanya merah berair. Nah, itu 4 tanda paling tidak orang yang curiga pileknya karena alergi. Nah, kalau ada yang kayak gitu tuh berarti penyebabnya alergi. Nah, itu betul. Nah, kadang-kala kan orang tuh pilek semua kaitannya dengan alergi gitu. Saya alergi nih, saya alergi dong. Padahal kalau kita lihat tandanya nggak ngarah ke alergi. Nah, paling tidak keluhannya harus ada 4 itu kalau kita mau mengarah pasiennya ke arah alergi. Ke arah alergi. Yang kedua tadi sebabnya non alergi ya, alergi atau non alergi. Yang non alergi bisa karena infeksi atau bukan infeksi, non infeksi. Nah, infeksinya juga harus ada tandanya. Nggak serta-merta orang yang pilek itu infeksi. Enggak. Infeksinya bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur. Jadi kalau yang virus itu kita sebutnya common cold, atau yang orang bilang flu lah, gitu ya, flu biasa gitu ya. Nah, itu virus penyebabnya. Kalau bakteri penyebabnya harus ada tandanya. Tandanya paling tidak ada 3 dari 5. 3 dari 5. 3-nya itu, 5-nya itu 1. Pileknya berubah warnanya. Jadi kalau udah ada perubahan warna pada cairan pileknya itu, cairan pileknya itu kemungkinan besar karena alergi. Contoh warnanya udah kuning dong, udah hijau, nah itu tanda 1. Yang 2 demam pasiennya. Yang 3 nyeri wajahnya hebat sekali, nyeri wajah tadi yang sudah saya katakan di depan itu hebat sekali. Ya. Yang keempat, kalau kita cek lab tuh ada peningkatan pada tanda-tanda infeksinya. Yang kelima double sickening, artinya pasiennya itu pilek hilang timbul, tapi yang sekarang timbul lebih berat daripada kejadian yang pertama. Artinya sakitnya itu double gitu dari yang pertama. Nah, itu tanda bakteri. Jadi infeksinya bisa karena virus, bisa karena bakteri, bisa karena jamur. Nah, tadi ada 2 ya. Saya ulang, pilek bisa karena alergi atau non alergi. Non alerginya bisa 2, infeksi atau non infeksi. Yang non infeksinya bisa 2 lagi, kelainan anatomi atau bukan kelainan anatomi tadi yang sudah saya jelaskan ya, ada kelainan bentuk pada dalam tubuhnya. Yang non anatomi bisa vasomotor, ketidakseimbangan tubuh gitu ya, karena faktor musim dan lain-lain. Itu yang bisa menyebabkan apa. Nah, kita harus tahu tuh penyebabnya apa sebelum kita nanganin pileknya. Karena kalau enggak, semua dipukul rata sama obatnya itu aja, ya nggak akan sembuh. Makanya itu yang menyebabkan pileknya yang nggak sembuh-sembuh. Karena nggak tahu sebabnya atau nggak tahu faktor risikonya apa. Jadi kita harus tahu dulu faktor risikonya sebelum kita ngobatin. Nah, kalau tahu faktor risikonya, tahu penyebabnya, yang ngobatinnya jadi gampang. Nah, jadi pas gitu ya. Jadi harus diingat. Ini ada pertanyaan lagi ya, saya jawab. Kalau pekerja yang tempat kerjanya ada bau menyengat seperti pom bensin dan tekstil, apakah juga bisa menyebabkan sinusitis, dok? Ya, kalau itu karena bau gitu ya, bau itu tidak menyebabkan infeksi baunya ya, tapi apakah udara di sekitar itu ada mengandung
mengandung infeksi gitu ya, banyak debu kah, atau ada virusnya kah, atau bakterinya, itu yang bisa menyebabkan dia rhinosinusitis. Tapi bau sendiri tidak menyebabkan rhinosinusitis ya. Nah, kalau baunya ya. Nah, tapi memang harus pakai masker kalau bekerja ya. Memang di tempat-tempat seperti itu kita sarankan memang harus pakai masker ya, untuk kesehatan juga. Karena kita nggak tahu tuh bersih atau tidak area udara sekitar situ ya. Nah itu yang bisa menyebabkan infeksinya. Gitu ya. Betul, jika bersihnya sering terjadi, misalnya kalau udah 1 kali bersin itu selalu bersin terus menerus sehingga durasi 5-10 itu ciri-ciri ya. Kalau tadi ya alergi tadi saya bilang tanda salah satunya adalah bersin ya, dominannya bersin, sekali bersin lebih dari 5 kali bersin. Ya kemungkinan rhinosinusitis. Kemungkinan rhinosinusitis. Kausanya penyebabnya bisa karena alergi. Bisa karena alergi. Tapi apakah dia menyebabkan sinusitis sampai penuh gitu ya belum tentu juga. Belum tentu juga. Ada beberapa pemeriksaan yang harus kita jalani memang. THT itu adalah organ spesifik ya. THT, bagian THT itu organ spesifik. Artinya kelainannya organ yang spesifik, sehingga keluhannya juga pasti spesifik. Ya, keluhannya pasti spesifik. Dan kita hanya bisa menilai sesuatu yang spesifik itu dengan melihat langsung. Makanya sebetulnya kalau kita bicara soal organ THT, sebaiknya lihat. Dengan melihat itu pasti udah ketemu kelainannya apa. Sama juga dengan hidung ini. Kalau dia pilek harus lihat. Kalau nggak lihat ya kita nggak bisa mengira-ngira gitu. Kelainannya apa gitu. Nah baru setelah itu kita tahu kelainannya apa. Gitu ya. Jadi itu ciri rhinosinusitis karena alergi ya bisa jadi karena alergi. Rhinosinusitis kausal bisa jadi ya. Nah nanti muncul pertanyaan dok, gimana cara ngatasinnya dok kalau saya itu pilek karena alergi kan sering karena alergi. Nah mohon maaf nih, alergi itu nggak bisa hilang secara sepenuhnya ya nggak bisa, mohon maaf. Nggak bisa sembuh total itu nggak bisa. Alergi itu hanya bisa dikontrol saja, hanya bisa dikontrol. Orang yang asma itu hampir selalu ada rhinosinusitis causa alergi, hampir selalu. Orang yang rinitis alergi karena hidungnya alergi tadi, hampir selalu ada asma. Hampir selalu, karena dia satu saluran nafas. Responnya sama. Sehingga biasanya orang yang asma itu pasti punya rinitis alergi. Orang yang rinitis alergi biasanya punya asma. Nah sama kan nggak bisa hilang juga asma secara sepenuhnya gitu nggak bisa. Hanya bisa dikontrol aja. Cara kontrolnya dengan 2 hal. Yang pertama, hindari faktor pencetus alerginya. Yang kedua, kontrol kalau dia lagi kambuh alerginya. Caranya menghindari faktor pencetus alerginya gimana dok? Saya mau tahu saya alergi terhadap apa. Harus cek alergi. Ya, harus tahu tes alergi. Artinya kita cek alerginya, alergi terhadap apa saja. Alerginya bisa 2 ya, 2 besar, hirup atau makan. Bisa alergi hirup atau makan. Kalau di Indonesia ini house dust mite atau debu rumah tangga itu sering ya, itu jadi faktor pencetus karena kita negara tropis itu nggak mungkin hindari. Jadi kalau kita mau pindah negara tinggal, nah itu bisa dihindari. Kalau enggak bisa tinggal. House dust mite itu ya. Yang kedua bulu binatang, yang paling sering itu bulu binatang. Jadi kalau ada biara-biara di rumah sering bersin-bersin ya karena bulu binatang. Kalau enggak dihilangkan bulu binatangnya akan gitu terus. Bersin-bersinnya enggak gitu juga. Yang kedua alergi makan. Nah makan ini banyak harus dicari yang proteinnya besar-besar, seafood gitu ya, panuta, coklat, gandum, kacang-kacangan bisa jadi. Tapi kan kita nggak bisa menerawang, misalnya kira-kira alergi terhadap ini nggak bisa kan ya. Jadi harus tes alergi. Harus tahu tes alergi. Ya kalau udah tahu dihindari. Karena kalau udah tahu nggak dihindarin akan berulang sinusitisnya. Dengan obat apapun pasti akan muncul. Jadi yang terbaik adalah menghindari faktor pencetus alerginya kalau dia akan alergi. Yang kedua, kalau dia lagi kambuh, lagi hebat keluhannya ya kita obati, kita kontrol dengan obat-obatan. Ya. Ada pertanyaan lagi ya saya jawab. Dokter kalau bersin-bersin pilek, terus matanya selalu sebelah kiri yang bengkak itu termasuk dalam kategori yang mana dok? Nah, rhinosinusitis itu punya 3 komplikasi yang besar. Mata, otak, sama tulang di sekitar hidung. Jadi kalau sudah ada kelainan pada 3 daerah tersebut, waspada itu tanda high alert untuk komplikasi yang muncul. Ya, matanya merah kah, sakit kah, belakang bola matanya, gangguan penglihatan sampai gitu ya, bahkan sampai absis ada nanah. Nah itu bisa rhinosinusitis. Kan komplikasi sudah muncul.
Yang kedua, kalau dia munculnya di otak, jadi nyeri kepala hebat kah, sampai kejang kah, ada riwayat batuk pilek sebelumnya dengan khas-khas tanda-tanda rhinosinusitis, itu juga ada di komplikasi. Atau nyeri wajah yang hebat sekitar tulang wajah, nah itu mungkin ada osteomielitis, tanda pada infeksi pada tulang. Itu high alert, hati-hati ya. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, lebih baik kita lacak aja. Pemeriksaan penunjang dibutuhkan, endoskopi, CT scan, kepala, sinus paranasal harus dilakukan. Karena kita harus bisa memilah ini udah ada komplikasinya atau belum. Kalau udah ada komplikasinya, penanganannya akan sedikit berbeda. Gitu ya. Jadi sebaiknya periksa kalau memang ada kelainan sampai ke daerah mata. Dokter, kalau untuk anak kecil, baiknya screening kapan dok? Untuk screeningnya sinusitis tunggu ada gejala atau bagaimana ya dok? Nggak ada screening khusus, untuk sinusitis, nggak ada. Jadi nggak ada untuk screening pemeriksaan ini supaya kita bisa tahu nanti dia kena sinusitis atau nggak ada screeningnya ya, nggak ada screening. Jadi kalau ada keluhan periksa, kalau nggak ada keluhan ya berarti nggak ada masalah kan. Jadi nggak perlu diperiksa. Jadi kalau ada keluhan saja, keluhannya tadi bisa 4 ya. Kalau pada anak dewasa juga ada 4, pilek, 2 hidungnya tersumbat, 3 nyeri wajah atau nyeri istirahat ya wajah di belakang kepala. Yang keempat batuk kalau pada anak. Kalau pada dewasa ada gangguan pembidu, jadi dia mengganggu penciumannya itu bukan penciuman, pembidunya dia nggak bisa membau. Itu tanda dari sinusitis. Jadi ya, dia harus cek. Jadi kalau nggak ada gejala nggak usah periksa. Ya, kalau nggak ada gejala nggak perlu periksa. Nggak ada screeningnya kok, nggak ada tes kayak rapid atau apa gitu, nggak ada untuk menentukan dia akan ada sinusitis atau tidak. Maaf jika agak keluar dari tema sinusitis ada lagi dok. Mau tanya dok, kalau saat rapid test lagi keluar hasilnya, nah ini ya berkaitan dengan COVID ya. Memang tanda awalnya COVID. Infeksi masuk dalam tubuh manusia itu kan salah satunya dari hirup ya, hirup makan daerah ini. Jadi apalagi corona kan penularannya dari batuk orang batuk droplets gitu ya. Jadi bisa masuk lewat mulut, bisa masuk lewat hidung. Nah, kalau dia masuk lewat hidung bisa tanda-tanda awalnya adalah rhinosinusitis atau maksudnya pilek ya, itu juga tanda awal dari rhinosinusitis dan tanda awal kalau memang ada corona gitu, ada COVID. Jadi kalau memang flu-nya bukan karena COVID, rapid ya nggak akan ada hasil menunjukkan reaktif gitu ya. Tapi kalau memang flu-nya karena COVID, ya pasti akan reaktif. Dan reaktif kan swab kan bisa salah ya, tes rapid kan bisa salah ya, karena cross-linknya banyak dengan virus-virus lainnya. Jadi belum tentu juga rapidnya reaktif menandakan seseorang itu COVID. Pembuktiannya harus sampai ke swab tes ya, sampai swab tes harus dibuktikan benarkah itu COVID atau bukan. Oke, jadi kalau mau rapid apakah flu, kalau flu-nya bukan karena corona, COVID-nya nggak akan ada hasil reaktif ya. Tapi memang tadi saya bilang rapid itu bisa cross-link ya. Makanya kan sensitivitas spesifitasnya nggak terlalu baik kalau kita mau rapid. Lebih baik ya swab test. Dok, adakah cara atau tips untuk mencegah penyakit sinusitis? Untuk mencegah, oke, kalau dia alergi, tadi penyebabnya saya sudah jelaskan panjang lebar ya, ada dua tadi itu ya. Karena kalau alergi ya pencegahannya hindari faktor pencetus alerginya. Tahunya dari mana? Tes alergi itu, supaya kita bisa tahu alergi terhadap apa saja. Itu dihindari ya. Kalau itu karena infeksi, paparan infeksi berarti hindari pakai masker gitu ya pencegahannya. Kalau tempat-tempat yang banyak debu atau infeksinya kira-kira banyak di daerah itu gitu ya. Ada lagi batuk pilek orang di sekitar situ yang pakai masker. Kalau karena kelainan anatomi nggak bisa dicegah ya, memang karena sudah kelainan anatomi bawaan lahir atau ada trauma bisa ya. Tapi kalau mencegahnya jangan sampai ada benturan pada bagian hidung supaya nggak ada sekat hidung yang bengkok. Ada kelainan anatomi sekat hidung yang bengkok. Nah, jangan ada trauma di daerah wajah gitu ya. Olahraga yang sifatnya kontak fisik di daerah wajah harus dihindari kalau nggak mau sekat hidungnya bengkok yang akhirnya menyebabkan sinusitis. Nah, itu juga harus bisa dihindari. Satu lagi yang paling sering adalah vasomotor, jadi ketidakseimbangan sistem tubuh. Jadi ada orang yang dominannya bukan pilek, tapi hidung tersumbat. Khasnya gini, dok saya nih kalau tidur miring ke kanan, sumbat kanan. Tidur miring kiri, pindah kiri dok. Kalau dibawa aktivitas membaik sumbatnya, tapi dia nggak pilek lah ya. Dominannya dia adalah hidung tersumbat. Tapi berpindah-pindah, jadi hidung tersumbatnya pindah-pindah. Nah itu tanda orang yang punya vasomotor. Sistem tubuhnya nggak seimbang antara yang memicu sama yang menghambat, nggak seimbang gitu. Nah, kalau ini tidak diketahui oleh orang tersebut penyebabnya adalah itu, dia akan berobat terus nggak sembuh-sembuh.
Karena obat yang paling baik adalah sepatu camp. Olahraga. Olahraga, harus olahraga supaya sistem tubuhnya seimbang. Kalau sistem tubuhnya seimbang, nah, flu-nya nanti atau sumbat hidungnya hilang. Tapi kalau enggak, dia akan berulang gitu aja. Nah, itu tandanya yang punya kelainan atau kita bilangnya rinitis atau rhinosinusitis kausa atau penyebabnya karena vasomotor, ketidakseimbangan sistem tubuhnya. Tandanya orangnya dominannya adalah sumbat hidungnya berpindah-pindah gantian. Enggak bersin ya, kalau bersin tandanya tadi lebih banyak ke arah kiri. Jadi sumbat kanan, sumbat kiri tidur gitu ya, pindah-pindah gitu. Kalau dibuat aktivitas membaik kok. Kalau siang saya kerja tuh enggak ada keluhan gitu. Nah itu khasnya vasomotor. Nah itu obatnya juga pencegahannya cuma satu, olahraga rutin aja, nanti baik tuh. Jadi nggak perlu minum obat dalam jangka waktu panjang. Obat diberikan kalau memang keluhannya berat saat itu. Nah itu kita bantu dengan obat. Tapi kalau nggak perlu nggak perlu. Ya. Dok, apakah mungkin alergi baru muncul di usia 30? Bisa jadi. Bisa jadi. Ada sensitivitasnya baru muncul saat itu. Bisa jadi ya paparan sedikit lama-lama baru muncul. Bisa jadi. Ya. Tapi pembuktiannya harus tes ya. Harus tes ya, tes alergi ya. Tes alergi. Saya sarannya tes alergi. Bisa skin prick test atau tes IgE ya. Cek ambil darah, nanti cek di lab itu alergi terhadap apa saja muncul, itu dihindari. Kalau enggak nanti muncul terus, kalau alergi nggak tahu apa ya akan muncul. Dok, kemarin kan sudah kontrol ke THT tidak berkurang padahal sudah dikasih obat dan sinus, ada pantangan dalam makan tidak dok? Sekali lagi saya jelaskan, kalau kita mau bicara soal rhinosinusitis, dibilang gitu ya, sinusitis, harus tahu penyebabnya dulu. Kalau kita nggak tahu penyebabnya, kita nggak akan pas nanti menanganinya. Ya, tadi bisa karena alergi atau bukan alergi, bisa karena anatomi atau bukan anatomi, bisa karena infeksi atau bukan karena infeksi. Kalau memang kelainannya tidak membaik, gitu ya, tidak membaik, maka kita lanjutkan pemeriksaan tambahan penunjang, ya, CT scan misalnya ya, sampai ke CT scan. Kalau dari hasil CT scan-nya ketemu ada kelainan anatomi pada bentuk dan ada variasi anatomi dalam hidungnya, atau sinusnya terisi cairan banyak sekali, pada sudah diobati nggak ada perubahan, maka pilihan terapinya bisa sampai operasi, gitu ya. Kalau pantangan makan, kalau nggak punya alergi terhadap makanan tertentu ya nggak ada pantangannya. Tapi kalau ada alergi terhadap makanan tertentu ya harus dihindari, karena kalau nggak akan muncul sinusitisnya. Makanya penting untuk tahu penyebabnya apa sebelum kita menata laksana kondisi tersebut. Ya, jadi kenapa pilek itu bisa berkepanjangan nggak sembuh-sembuh? Ya karena penyebab utamanya kita nggak lacak. Gitu. Jadi sebaiknya memang harus pelacakannya sampai ketemu faktor risikonya apa, pengobatannya sesuai itu, dan pengobatan sesuai itu, pencegahannya juga sesuai itu. Ya. Cairan sinusnya bisa berkurang nggak? Bisa banget. Dengan terapi bisa kok ya, dengan obat-obatan itu bisa sinusnya bisa baik, bisa sembuh gitu. Bisa nggak baik kan dok? Bisa banget, bisa juga nggak baik. Gitu. Bisa juga nggak bagus. Bisa responnya jelek, respon terhadap obatnya jelek. Nah, makanya saat itu kita butuh pemeriksaan penunjang sampai CT scan. Kalau memang diobati nggak baik, CT scan penuh gitu ya, penuh sekali gambaran sinusitisnya, diobati tidak ada perubahan atau respon, bahkan sampai ada kelainan variasi bentuk anatomi dalam hidung, ya pilihan terbaiknya operasi. Karena kalau enggak akan baik-baik. Oh ya, satu lagi saya lupa, belum sampai ini ya. Penyebabnya paling sering infeksi kalau karena infeksi ya. Kalau karena infeksi penyebab paling seringnya adalah infeksi pada bagian gigi. Sering kali ya. Sinusitis, rhinosinusitis pada daerah pipi. Ya, penyebabnya gigi. Jadi khasnya, tapi nggak semua gitu ya. Khasnya, pileknya satu sisi. Pileknya satu sisi pada dewasa ya. Pileknya satu sisi, sakit wajahnya satu sisi gitu, terutama di daerah pipi gitu. Jangan lupa cek giginya, gigi atas ya. Geraham atas ya, premolar 2, 1, 2, molar premolar 2, molar 1, molar 2, gigi geraham atas lah ya, kanan kiri. Itu akar giginya bisa sampai ke sinus ya. Bisa sampai ke sinus maksimal, ke sinus yang ada di pipi. Nah, kalau ada gigi yang bolong di daerah itu, kalau nggak diatasi, dia akan berulang sinusitisnya. Nah, jadi hanya mengobati sinusitis tapi nggak tahu penyebabnya, akan berulang. Tapi kalau tahu sebabnya, nah bisa baik. Gitu ya. Kalau tahu sebabnya karena gigi tadi, giginya ada yang bolong pada premolar 2, 1, 2 tadi, dia perbaiki giginya. Entah itu dicabut kah, entah itu ditambal kah lubang giginya, entah itu giginya dibersihkan sama dokter gigi yang lebih paham ya. Nah, itu dia harus diatasi. Karena kalau enggak, hanya ngobatin sinusitisnya aja, nanti sinusitisnya baik gitu.
nanti gitu lagi. Selama infeksi masih ada gitu lagi, ulang lagi. Nah, itu yang paling sering ya. Jadi jangan abaikan daerah gigi atas. Atasnya gigi atas bukan gigi bawah ya, gigi atas. Dok, pilek seperti apa yang mengharuskan saya untuk segera ke dokter ya? Ya kalau nggak sembuh-sembuh. Kalau pileknya nggak sembuh-sembuh, kita nggak tahu sebabnya, pasiennya nggak tahu sebabnya, kita cari sebabnya sampai baik gitu ya. Atau ada high alert tadi ya, tanda-tanda ke arah komplikasi mata, otak gitu sampai ke daerah wajah. Nah itu harus dihindari. Kalau memang ada high alertsnya, maka harus segera ke dokter untuk periksa. Dok, untuk pemeriksaan tes alergi di Kalbar, tes alerginya yang seperti apa ya? Banyak tes alergi, ada skin prick test, bisa ya dicekik, tes cekik kulit di kulit nih. Di kulit nanti akan di mark, diberi tanda gitu ya. Ada beberapa alergen yang akan ditanda di bagian kulit sampai 30. Agak sakit memang, agak disakit, soalnya agak ditusuk sedikit, di prick gitu ya, di prick kulitnya. Sedikit, ada beberapa sampai 30 jenis alergen. Nanti setengah jam ditunggu gitu, yang muncul yang mana? Nah, kalau yang muncul yang mana itu alergi terhadap apa aja. Nah, nanti itu dihindari. Jadi screen prick test bisa di Kalbar bisa. Yang kedua, tes yang lebih enak gitu ya, kalau nggak takut ditusuk-tusuk, utamanya misalnya pada anak gitu kan, nggak mungkin anaknya sakit kan kalau ditusuk ya, cek darah aja, cek IgE serum spesifik, cuma lebih mahal ya. Kalau ini keuntungannya, kelebihannya dia lebih murah gitu, lebih murah tapi lebih sakit. Kalau cek darah dia jadi tidak terlalu sakit karena ngambil darah seperti biasa gitu, cuman lebih mahal, lebih mahal. Cek IgE serum spesifik bisa di Kalbar bisa, skin prick test bisa, di IgE serum spesifik bisa, di beberapa lab bisa, di beberapa rumah sakit bisa. Dia aman. Kenapa kalau sinus kalau lagi naik pesawat suka sakit situ? Kalau sinus sakit yang mana nih? Sakitnya bagian mana? Sakit di wajahnya atau sakit di bagian lain, karena memang ada hubungannya dengan bagian lain, utamanya bagian THT, telinga khususnya. Orang yang lagi pilek, sarannya sih nggak usah naik pesawat. Apalagi kalau saluran telinga bagian tengahnya jelek. Taunya jelek bagaimana? Taunya jelek kalau emang ada punya riwayat naik pesawat, telinganya sakit kalau pas take off atau pas landing. Itu artinya saluran telinganya jelek. Jadi kalau pas kita mau terbang naik pesawat gitu ya, atau pas take off atau mau landing itu, sakit telinganya, sakit sekali, gitu ya. Nah itu tanda tekanan di telinga bagian tengahnya nggak baik. Penyebabnya saluran di telinganya nggak baik. Saluran telinga bagian tengah. Saluran telinga bagian tengah itu ujung satunya ada di telinga bagian tengah. Ujung satunya ada di belakang hidung atau dekat dengan tenggorok. Jadi kalau dia lagi batuk pilek, artinya saluran itu bisa saja terganggu. Bisa saja, nggak semuanya ya. Bisa saja terganggu. Menyebabkan saluran telinganya jelek, telinga dengung. Ya itu. Jadi kalau dia lagi dengung bukan nutup telinganya, bukan, tapi harus mengunyah atau paksakan menguap untuk membuka saluran itu, supaya saluran itu bisa terbuka, telinganya baik tekanannya. Nah itu kalau lagi pilek, saluran itu terganggu tuh, bikin telinganya sakit gitu ya. Tapi kalau sakit karena sinusnya, ya nggak naik pesawat pun memang sakit sinusnya, jadi wajah kalau dia terisi. Karena memang dia berat nanti kepalanya, nyeri wajah sekali. Ya, kalau memang ada sinus. Dok, anak saya alergi di suhu dingin. Nah, ini suhu dingin sering jadikan kambing hitam untuk alergi ya. Tiap suhu dingin selalu pilek sampai dia tuh di kocok-kocok di hidungnya, mungkin gatal karena alerginya. Itu gimana, dok? Ya, dingin itu pemicunya saja, bukan alergi terhadap dingin. Ya dia faktor risikonya. Jadi faktor risiko ya, bukan alergi, bukan alergi. Karena kalau dingin itu hampir semua orang gitu nanti jadinya, bukan ya. Tapi mungkin dia memicu sehingga bisa saja alerginya muncul. Ya tadi khasnya tuh dia bersin pasiennya. Meler hidungnya warna putih gitu ya, gatel hidungnya sampai yang makanya orang alergi itu ada tandanya kok di wajah kita lihat. Bawah matanya hitam gitu ya, di hidungnya ada lekukan gitu, karena dia sering naikin hidungnya gitu, ada garis di hidungnya, sama di depan ini merah, depan hidungnya, karena dia sering angkat gitu ya, jadi ada garis. Nah, itu tanda orang khas alergi kalau dalam pemeriksaan. Alergi kris, alergi signer namanya gitu ya. Nah, itu kalau dalam kedokteran bahasanya begitu. Tapi kalau tanda bahasa awamnya ya
bawah matanya hitam gitu ya, ada garis di cekungan hidung itu, atau depan hidungnya itu hidungnya merah karena dia sering makan gitu ya. Nah kalau emang karena alergi ya harus ditanganin tuh bu ya, ini bu ya, nah, mbak apa bu alerginya ya harus dicari alerginya, dihindari faktor pencetus alerginya. Kalau saja lagi berat diobati atau dikontrol alerginya, lebih tepatnya dikontrol lah ya, kontrol keluhan alerginya dengan apa, dengan obat-obatan kan. Obat-obatannya macam-macam ya, nanti kita bisa lihat nanti tergantung pas pemeriksaan ini cukup dengan obat apa atau harus dikombinasi dengan obat apa. Dok, seminggu yang lalu saya kontrol ke dokter THT dan dokter itu bilang kalau saya harus pantang makanan pedas. Sementara dokter katakan tadi tidak ada pantangan makan. Kalau tidak ada alerginya, kalau kita nggak alergi terhadap makanan tertentu ya nggak usah pantang gitu ya. Tapi kalau kita ada alergi terhadap makanan tertentu, ya itu harus dipantang. Contoh misalnya kita alergi terhadap coklat, ya jangan makan coklat loh. Kalau makan coklat yang nanti muncul alerginya. Ya, kalau kita punya alergi terhadap sesuatu ya jangan dimakan. Tapi kalau nggak punya alergi terhadap makanan tertentu, ya nggak apa-apa, nggak akan memicu rinosinusitisnya. Tapi kalau kita punya, ya itu harus dihindari. Contoh alergi terhadap vanila, ya jangan makan vanila. Gandum dok, ya jangan makan gandum. Kalau memang nggak mau muncul alerginya. Kalau makan gandum ya nanti muncul tuh alerginya. Nah kalau pedas, semua orang kalau makan pedas itu pasti berair hidungnya pasti gitu ya. Apakah itu sinusitis ya belum tentu juga gitu ya, belum tentu juga ya, makanya harus diperiksa ya. Dia jadi hiper, lebih banyak produksinya air inusnya ya, mungkin saja dengan makanan pedas itu memicu orang akan berinus. Enggak serta-merta orang alergi terus makan pedas jadi muncul pileknya ya. Orang yang nggak punya sinusitis kausa alergi saja makan pedas saja juga akan bisa inusan tuh ya, bisa inusan gitu. Gitu ya. Nah, jadi tergantung penyebabnya. Ya, makanan pedas itu bisa memicu produksi lendirnya jauh lebih banyak gitu. Jadi kalau dia pilek makan pedas, ya otomatis produksi lendirnya makin tambah banyak gitu. Jadi maksud dokternya mungkin hindarilah faktor itu sementara kita ada keluhan itu. Karena kalau enggak, pilek makan pedas juga produksinya juga makin banyak, ya nanti muncul terus gitu ya, nggak sembuh-sembuh. Jadi mungkin maksud dokter THT-nya sementara ngobatin pileknya ya jangan makan pedas dulu, karena kalau makan pedas produksinya jauh lebih banyak nanti, jadi pileknya nanti bisa terkontrol. Itu kali ya mungkin maksudnya ya. Tapi kalau kita tidak ada alergi terhadap makanan tertentu tidak usah pantang. Tapi kalau ada alergi ya pantang. Taunya dari mana dong? Tes alergi, nggak bisa kita cuma kira-kira doang, nggak bisa. Objektifnya harus tes alergi. Nggak bisa kira-kira dok, kok saya makan ini, kecuali kalau memang khas sekali ya, khas sekali kan ada orang yang khas sekali. Dok saya itu tidak boleh makan ayam, kalau makan ayam gatal-gatal badannya segala macam, itu alergi terhadap ayam. Ya. Nah, itu bisa muncul alerginya di hidung. Jadi alergi itu banyak manifestasinya atau keluhannya bisa muncul di mana aja, bisa di kulit, ya bisa di saluran nafas, bisa di hidung gitu ya, atau di mata bahkan gitu, bisa muncul. Nah, kalau pas munculnya di hidung ya dia akan pilek terus-menerus, bersin terus-menerus. Ya, jadi kalau mau tahu pantangan terhadap makan apa saja ya harus tes alergi dulu untuk membuktikannya, nggak bisa cuma kira-kira aja. Dok, saya mau nanya lagi nih, kebetulan abang saya pernah operasi sinusnya. Ada kemungkinan untuk balik lagi nggak ya dok? Karena gejalanya sama kayak dulu. Bisa. Operasi itu hanya membersihkan daerah sinus. Kan kita nggak ngangkat sinusnya. Beda dengan amandel ya. Amandel itu kalau dia infeksi, amandelnya diangkat. Muncul lagi nggak? Nggak akan muncul lagi, orang amandelnya udah diambil kok. Amandelnya diambil, sekapsul-kapsulnya diambil. Nah kalau sinus kan kita nggak ngangkat sinusnya, kita nggak ngangkat hidungnya. Kan operasi itu nggak ngangkat hidung, nggak ngangkat sinus. Bisa sinus lagi? Bisa lah, kan sinusnya masih ada, hidungnya masih ada, nggak kita ambil kan? Nah, kalau kita nggak ngambil, berarti bisa kemungkinan muncul lagi. Kalau ada faktor resikonya balik lagi. Gitu. Jadi operasi sinus itu atau operasi hidung itu, yang pertama kita tujuannya adalah membersihkan daerah infeksi yang tidak bisa dibersihkan dengan obat tadi. Kita bersihkan ya. Jadi kalau ada sinusnya numpuk di daerah cairannya numpuk di daerah sinusnya, cairan itu kita bersihkan. Kita bersihkan, kita cuci, kita kuret gitu ya, bersih sampai bersih. Nggak ada lagi fokal infeksi yang ada di daerah sinus itu. Jadi kita keluarkan infeksinya. Yang pertama. Yang kedua, atasi faktor pencetusnya atau bukan faktor pencetus, faktor resikonya. Contoh tadi misalnya hidungnya bengkok. Ya sekali hidungnya bengkok kita luruskan biar dia nggak kekambuhan lagi. Atau ada ponkanya yang besar, mukosa hidungnya besar, ya kita potong supaya dia nggak mengganggu daerah kom. Kita bilangnya ada daerah kom ya, kompleks osteomiatal. Itu kalau terganggu
menyebabkan rhinosinusitis. Itu harus dilebarkan jalannya. Nah, cara melebarkannya tadi dengan sekat hidungnya kita luruskan, konka yang besar tadi kita potong gitu ya. Kalau ada polip kita ambil polipnya misalnya gitu. Kemudian ada variasi anatomi kita singkirkan variasi anatominya. Itu tujuan operasinya. Bisa kambuh lagi ya bisa. Kalau tadi misalnya ada paparan debu atau paparan infeksi yang masuk ke daerah hidung atau alerginya masih tidak bisa terkontrol dengan baik, ya cairan sinusnya bisa ngisi daerah itu lagi. Bisa sampai operasi lagi, bisa. Kalau memang tidak bisa diatasi dengan obat-obatan, nggak ada respon, bisa sampai alergi. Nah satu lagi pada anak-anak sering sekali amandelnya besar ya, amandel belakang hidungnya besar, itu jadi pileknya nggak sembuh-sembuh juga. Jadi memang harus diperiksa sampai daerah sana kalau pada anak-anak ya, hipertrofi adenoid atau amandel belakang hidungnya. Kita punya amandel itu banyak sebetulnya, cuman yang terkenal kan hanya di mulut ya, sebenarnya di belakang hidung pun ada. Nah yang belakang hidung kalau dia besar pada anak-anak itu bisa memicu pileknya nggak sembuh-sembuh juga. Jadi pemeriksanya harus lihat ada hipertrofi adenoid atau enggak. Ada amandel belakang hidung nggak? Kalau ada amandel belakang hidung, operasi. Harus bersihkan supaya nggak pilek berpulang. Gitu ya. Kalau pada anak kita periksanya harus sampai ke adenoid atau amandel belakang hidung ya. Oh, nggak ada lagi pertanyaannya? Belum ada ya? Oke, nanti sambil saya tunggu. Kalau ada pertanyaan lainnya. Oke, jadi itu kita bicara di daerah hidung ya. Di daerah hidung dekat sekali dengan bagian mata, dekat sekali dengan bagian otak, dekat sekali dengan bagian telinga. Jadi bisa terkaitan gejalanya. Kayak kan THT ya, telinga, hidung, tenggorok. Karena memang ada saluran yang menghubungkannya, sehingga dekat sekali keluhannya satu dengan yang lainnya. Jadi bisa saja hidungnya sakit, telinganya juga itu sakit ya. Bisa saja ya, bisa saja. Tenggoroknya sakit, hidungnya juga bisa sakit, bisa saja gitu ya. Jadi kita harus melihat penyakit dengan sudut pandang yang pas gitu ya. Nggak bisa kita hanya lihat dari satu sudut pandang saja terus ngobatin gitu, nggak bisa. Jadi harus tahu secara keseluruhannya, baru kita bisa menangannya dengan baik. Jadi yang menyebabkan orang capek berobat pilek yang nggak sembuh itu karena mungkin nggak tahu penyebabnya apa gitu ya, dan tidak pas penanganannya apa. Gitu. Kalau pas penanganannya, tahu penyebabnya, ya insya Allah bisa baik tidak. Asalkan tahu penyebabnya. Nah masalahnya mau cari tahu nggak gitu, kan? Mau cari tahu nggak, mau berobat nggak gitu ya. Kalaupun mau berobat, mau sampai tuntas nggak? Kalaupun mau sampai tuntas, berarti pemeriksaannya juga harus komprehensif gitu ya. Kalau memang sampai alergi, kalau memang karena alergi, ya pemeriksaannya harus sampai tes alergi supaya kita tahu alergi terhadap apa. Kalau memang karena infeksi, jelas karena infeksinya, diobati tidak ada perubahan, harus sampai ke pemeriksaan penunjang nasoendoskopi sampai CT scan. Benar tidak ada keluhannya? Ya. Karena bisa saja ada keluhannya, diobati tidak membaik, maka tindaknya operasi. Alergi pun itu bertahap ya. Alergi pun ada tahapannya, resikonya. Berat ringannya penyakit maksud saya. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang berat, ada yang persisten, ada yang intermittent. Penanganannya akan berbeda dengan klasifikasi yang berbeda. Ya. Dok, apakah alergi merupakan penyakit turunan? Di dunia saya alergi dingin dan anak saya juga sama, bersin-bersin, dan kalau pagi hari juga sudah siang. Ya, alergi ya, genetik. Kalau orang yang punya bakat alergi, itu biasanya ada faktor genetiknya. Biasanya satu garis keturunannya ada yang alergi. Entah itu munculnya di hidung atau di bagian yang lainnya. Kulit, asma, dan lain-lain gitu ya. Jadi, ya, kalau alergi genetik, ada faktor genetiknya. Jadi bisa diturunkan antar satu keturunan dengan keturunan yang lain. Bapaknya ada riwayat alergi, kemungkinan anaknya muncul. Atau anaknya ada alergi, biasanya di atasnya, keluarganya, atau kakek neneknya ada yang bakat alergi, sehingga dia muncul alerginya. Gitu ya. Jadi kalau ada bakat alergi ya bisa saja karena alergi. Ya. Oke, berarti bisa juga cek dulu ya dok sebelum pakai obat semprot hidung. Dicek dulu apakah ada amandel belakang hidung ya. Ya, betul. Jadi sebaiknya memang periksa ya, periksa sebelum kita menata laksana itu bisa. Tadi saya bilang THT itu organ spesifik, jadi keluhannya spesifik, sehingga organnya juga harus spesifik yang dilihat. Ya, jadi pasti spesifik gitu. Jadi bisa saja amandel belakang hidungnya bisa saja, sehingga dia nggak sembuh-sembuh pileknya, dan diobati nggak sembuh-sembuh pileknya. Belakang hidungnya cek dulu, ada adenoid nggak? Kalau adenoidnya besar, belakang hidung amandel belakang hidungnya besar,
diobati tidak ada perubahan, ya sebaiknya diambil amandel belakang hidungnya supaya infeksinya nggak berat. Tapi kalau memang ada bakat alergi, mau amandelnya juga diambil, ya sama aja, alerginya akan muncul aja itu. Ya, karena alergi kan berbeda penyebabnya. Jadi habis operasi amandel, katanya amandel besar di belakang hidung, jadi saya operasi gitu. Tapi kok habis operasi amandel anak saya masih pilek-pilek ya dok? Ya kalau emang karena alergi, ya akan muncul terus kalau kita nggak ngatasin alerginya, atau kita nggak tahu alergi terhadap apa. Jadi beda loh ya, perspektifnya, cara pandangnya harus berbeda kalau itu karena alergi. Karena sekali lagi alergi tidak bisa hilang secara sepenuhnya, keturunan genetik hanya bisa dikontrol saja ya. Kontrolnya dengan obat-obatan ya. Dan obat-obatan bisa obat minum, sampai ke cuci hidung, semprot hidung, bisa. Oke. Maksud saya ya, oke. Gitu ya, selesai pertanyaannya. Oke, saya sambil tunggu pertanyaan di FB belum ada ya. Belum ada. Jadi seputar pilek, kira-kira gambarannya seperti itu ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi keterkaitannya banyak sehingga harus dicari perkaitannya. Satu lagi, anosmia. Sekarang banyak pasien dengan COVID itu keluhan awalnya adalah anosmia atau gangguan penghidup. Ya, benar. Kalau memang COVID, kelainan awalnya bisa anosmia ya, bisa dia gangguan penghidup tiba-tiba gitu, tanda COVID oh, bisa jadi. Tapi tidak semua orang yang gangguan penghidup harus kita dekatkan dengan COVID, enggak. Karena memang bisa juga karena sinusitisnya. Ya, karena sinusitisnya. Anosmia atau gangguan penghidup bisa dua penyebabnya. Satu, penghantarnya kelainan. Jadi udara atau bau itu nggak bisa masuk sampai saraf penghidup. Terhalang gitulah ya, terhalangnya bisa karena apa dok? Karena sinusitis, banyak lendir di hidung, pilek, sekat hidungnya bengkok, konkanya besar, ada polipnya sehingga menghalangi udara masuk ke saraf penghidup. Jadi dia nggak bisa menghidup. Nah kalau itu penanganannya ya faktor-faktor yang penghalang antara udara atau bau sampai ke saraf penghidupnya harus dihilangkan, harus dibersihkan. Pileknya harus diobati, polipnya kalau ada polip diambil, kalau ada kelainan anatominya dibersihkan. Tapi kalau nggak ada, berarti kelainannya mungkin pada saraf penghidunya yang terganggu. Bisa juga pada saraf penghidunya yang terganggu. Nah penanganannya akan sedikit berbeda. Oke, ini ada yang sering tanya, dok, ini polip dulu apa rhinosinusitis dulu dok? Pilek dulu apa polip dulu? Nah, kira-kira mana? Polip dulu apa rhinosinusitis dulu? Nah, mana ya? Kira-kira polip dulu apa rhinosinusitis dulu? Orang pilek dulu, rhinosinusitis dulu, jadi polip. Apa dia jadi polip dulu baru menyebabkan sering pilek-pilek? Yang benar, orangnya pilek dulu. Sering pilek dulu, baru menyebabkan polip. Jadi polip itu nggak serta-merta muncul loh ya. Nggak tiba-tiba langsung jadi polip, nggak mungkin. Dok, nih hidung saya tiba-tiba ada polipnya, itu nggak mungkin tanpa ada keluhan sebelumnya, nggak mungkin. Karena polip sendiri pengertiannya adalah inflamasi kronis, peradangan kronik, peradangan yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang sebelum dia muncul polip itu. Jadi pasti ada pilek-pilek berulangnya dulu, rhinosinusitis berulangnya dulu, yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan lama, baru terjadi polip. Itu ya. Penata laksanaan gimana dok kalau jadi polip dok? Nah, tergantung derajatnya, polip itu ada derajat 1 sampai derajat 3. Jadi kalau ada derajat 1 masih bisa dengan terapi obat-obatan. Tapi kalau ada derajat 2 bahkan 3, mungkin terapi yang terbaik sampai operasi. Dibersihkan polipnya, cairan infeksinya dibersihkan, diambil polipnya, nah itu penata laksanaannya. Nanti kalau ada operasi polip bisa muncul lagi nggak polip dok? Sekali lagi saya bilang bisa, beda dengan amandel loh ya. Amandel itu kalau diambil nggak akan muncul lagi, amandel ya nggak mungkin tiba-tiba dia muncul lagi enggak. Tapi kalau polip bisa, karena tadi pengertiannya inflamasi kronik, peradangan kronik yang terjadi secara panjang. Peradangannya dari mana? Dari pileknya. Jadi orangnya kalau nanti pilek berulang habis operasi, alerginya nggak ditangani dengan baik, misalnya terus pilek-pilek aja, atau dia ada vasomotor, hidungnya tersumbat terus-menerus, sistem tubuhnya nggak seimbang, nggak diatasi. Ya polipnya bisa muncul lagi. Jadi bukan berarti operasi polipnya nggak bersih, bukan berarti begitu ya. Karena sering dok saya udah operasi polip, tapi mungkin nggak bersih operasinya, sehingga muncul lagi gitu polipnya. Ya bisa saja kalau emang nggak bersih operasinya, tapi jarang lah saya pikir dokter PHT yang operasi polipnya nggak bersih gitu, jarang sekali lah ya. Pasti habis bersih, tapi dia ada pilek-pilek berulang lagi gitu. Ya bisa aja muncul polip lagi. Ya, jadi bisa saja muncul polip habis operasi polip, bisa saja kalau pilek-pileknya nggak diatasi atau nggak ditangani dengan segera.
Dok, ada ciri khas dari pilek biasa sama pilek COVID apa ya, dok? Enggak bisa, sama aja, gejalanya sama. Gejalanya juga pilek, nggak bisa, karena keluhannya hampir sama. Keluhan COVID itu kan banyak ya, dan dia sangat samar sekali keluhannya, nggak punya gejala khas yang benar-benar khas gitu ya. Orang yang nggak batuk pilek saja bisa COVID loh ya. Orang yang nggak batuk OTG ya, misalnya bahasa yang kemarin kan OTG tanpa gejala gitu ya. Tidak ada gejala, nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada nyeri tenggorok, nggak ada kelainan pada daerah tubuh yang lain, gitu. Tapi dia COVID, bisa jadi. Gitu ya. Jadi tidak selalu orang yang batuk pilek itu COVID, dan bukan selalu yang COVID itu batuk pilek. Ya, bingung nggak? Jadi nggak selalu orang yang batuk pilek itu selalu didekatkan dengan COVID. Dan COVID tidak serta merta kelainannya itu hanya batuk pilek saja, nggak serta merta. Ya, orang yang nyeri telan aja bisa aja COVID, atau tanpa gejala sama sekali bisa juga COVID kan. Jadi kita sulit membedakan, nggak bisa kita bilang oh ini COVID, ini tandanya COVID, ini cairannya warna ini karena COVID. Oh, nggak bisa. Tetap butuh pemeriksaan lanjutannya, tetap butuh. Ada kontak erat nggak habis kontak erat dengan pasien yang benar-benar positif COVID, terkonfirmasi COVID, atau ada lewat perjalanan di daerah endemi atau pandemi COVID enggak gitu ya, harus kita tanyakan sampai sejauh itu. Atau ada keluhan tambahannya enggak, sampai kita harus screening ya, screening rapid sampai swab test, atau pemeriksaan paru, pemeriksaan darah harus dilakukan. Ya nggak bisa. Oh, tadi pertanyaannya ada. Suami saya ini dokter sudah 3 tahun konsumsi Tremenza kalau meler. Terus pertanyaannya, oh nggak ada lanjutannya ya? Ya, obatnya memang itu ya Tremenza, kan obatnya sama aja, Tremenza, Rinos, Tripet, dan lain-lain ya. Tanpa indikasi harus menyebut merek tertentu, bukan untuk karena menyebutkan merek tertentu, karena memang obat-obat tersebut sering gitu ya ada di apotek dan sering di, di diminum oleh pasiennya ya, bukan berarti saya intens terhadap merek tersebut ya, atau cenderung ke arah merek tertentu, tidak, sekali lagi tidak. Saya menyebutkan karena sering dikonsumsi saja ya. Contohnya pada teman saudara kita yang lagi konsultasi ya, sudah 3 tahun konsumsi obat itu aja terus kalau meler. Ya obatnya memang itu aja ya. Yang penting sebetulnya tadi saya tekankan sekali lagi, kita harus cari faktor pencetus atau faktor resikonya atau penyebabnya. Penting tuh supaya penanganannya baik. Nggak kita minum obat baik nanti gitu lagi, minum obat baik gitu lagi, minum obat baik gitu, tapi nggak tahu penyebab aslinya itu apa gitu ya, akan berulang-ulang aja. Dan hati-hatilah penggunaan obat-obatan seperti itu gitu ya, misalnya tanpa indikasi yang jelas, hati-hati. Obat-obatan tersebut itu simpatomimetik. Apa tuh dok simpatomimetik? Artinya memicu kerja simpatis secara berlebihan. Apa tuh dok maknanya? Orang yang punya tekanan darah tinggi, punya sakit jantung, itu nanti kalau minum obat itu gitu dengan aturan yang tidak benar atau dalam jangka waktu yang panjang gitu, nanti dia akan deg-degan, nggak enak, nggak bisa tidur, deg-degan, tensi naik gitu. Nah kan berbahaya ya, apalagi ada riwayat tensi sebelumnya, tambah minum obat tertentu tensinya langsung naik. Makanya obat-obat seperti itu sebenarnya tidak dijual bebas, harus dengan resep dokter nih. Kalau di Kalimantan Barat harus dengan resep dokter, nggak bisa kita beli di apotek sembarangan, karena tadi efeknya memang harus hati-hati pemakaiannya ya, karena bisa menyebabkan detak jantung semakin cepat gitu, tensi makin tinggi, awalnya gelisah gitu. Apalagi kalau dosisnya besar atau tanpa penggunaan yang tepat. Dok, apakah alergi dingin bisa memicu sinusitis? Sekali lagi ya, dingin tuh pemicu saja tuh, memicu saja sebetulnya ya, untuk terjadinya peradangan pada daerah hidung gitu ya. Kalau itu berlanjut, ya bisa saja sinusnya terisi cairan, akhirnya sampai rhinosinusitis atau peradangan pada hidung. Jadi hampir selalu sinusitis itu disertai dengan peradangan hidung, karena akses masuk sinusitis itu paling besar dari hidung, meskipun dari gigi bisa gitu ya. Jadi hampir selalu infeksi yang ada di hidung itu sampai yang ada di sinus sampai ke hidung gitu ya. Makanya istilahnya adalah rhinosinusitis, peradangan pada hidung dan sinus. Nah, jadi pasti ada peradangan pada sinus sehingga dia bisa masuk pada hidung sehingga dia bisa masuk sampai ke sinus, gitu ya. Bisa memicu sinusitisnya, bisa saja. Ya penanganannya harus tahu penyebabnya, baru ditangani dengan baik. Kira-kira itu materi kita siang hari ini soal
pilek yang tak kunjung sembuh ya. Semoga bisa memberikan pencerahan buat teman-teman sekalian yang menyaksikan acara ini gitu, bisa memberikan sedikit wawasan soal penyakit ini gitu ya, sehingga aware atau kesadaran masyarakat tentang pilek yang sampai capek berobatnya itu bisa sedikit memberikan pencerahan gitu ya. Semoga gitu. Kalau ada salah kata, salah ilmu dari saya, mohon saya diingatkan saja, bisa lewat manajemen yang ada di rumah sakit gitu ya, atau saya langsung juga boleh kalau memang ada update ilmu yang salah dari saya, karena saya juga manusia biasa. Jadi kalau ada kesalahan kata, kesalahan ilmu, mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin saya cukupkan materi siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.